Ngomongnya sakit. Ngomongnya sakit. Ya. Besok kerja. Jangan sakit makanya. Sakit. Kalian nggak sehat. Sukma. Double. Jadi. Kanjeng Sunan ya. Kanjeng Sunan. Pangestu saya begini, kemarin itu kalau ada orang sakit itu kan gegeriyengan ya, kalau bahasa Betawi gegeriyengan itu apa? Aduh ya. Tapi ingat-ingatkan kemarin jangan mengharapkan mati ya, maka doa yang baik ya. Kalau nggak bisa bahasa Arab ya Allah hidupkanlah saya ya, sebagaimana Engkau menghidupkan saya dalam keadaan baik. Jika Engkau matikan saya, maka matikan saya dalam keadaan baik begitu. Jangan bergerengan, udah mati aja deh, gak kuat. Ya, jangan begitu ya, gak boleh. Nah, udah gitu, jangan ngeluh. Boleh ngeluh, aduh sakit gitu, gak apa-apa. Ya, memang itu udah manusiawi. Tapi jangan keterlaluan sampai akhirnya kita mengeluarkan kata-kata maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, gimana nih? Sholat udah, ngaji udah, sakit juga nih. Kata-kata apa namanya yang nggak layak ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sakit-sakit apa sih? Nggak boleh begitu. Santai, tapi kegeriangan boleh, tapi jangan sampai kita akhirnya mengeluarkan kata-kata yang akhirnya menghujat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka itu banyaklah istighfar, astagfirullah, sakitnya gitu. Pegang lagi di tempat sakit, ya, astagfirullahaladzim. Baca ya, itu Bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Rabbi ini a'udzubika syarri ma khalaq itu. Karena kan sakit itu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya berhitung daripada atau min gobarati daripada rasa sakit ini. Atau enggak kalau bahasa Arab nggak bisa, ya Allah aku berlindung kepadamu, ya penting ta'awudz. Ya Allah aku berlindung kepadamu dari rasa sakit ini. Pegang itu. Ya. Ismini sembuhkan aku. Atau baca rohani doa kalau mau sembuh sakit gimana? Ya Rabban Nas, isbi anta syafi la shifa'an illa shifa'uk shifa'an la yugadiru saqama. Doain lah apa gimana itu mau sembuh. Nah, ada yang sakit suruh datang nggak datang. Ada yang mana di rumah itu dingin. Suruh datang padahal nggak datang. Insya Allah kalau datang sembuh ya. Ini bakal bukan main, malaikat turun insya Allah ya. Bukan doa ya Allah minta sembuh ya. Kalau lagi sembuh ya Allah minta sakit juga ya. Ya Allah minta duit minta duit boleh nggak? Boleh. Minta apa aja, Allah maha kaya ya, maha kaya Allah maha kaya ya. Minta kerjaan minta jodoh minta pacar dulu, minta pacar minta jodoh minta anak yang belum punya anak minta anak. Amin. Tuh amin ya, alhamdulillah ini insya Allah kabul ya. Itu jangan minta anak kawin belum punya anak. Jadi kawin dulu, minta kawin dalam hati, tapi jangan teriak-teriakan ya. Yang kawin kemarin ada nggak yang rasa apa namanya dari bab sakit, ada yang mau ditanya ya? Nggak ada ya, berarti sehat semua alhamdulillah. Baik, kita lanjutin masih bab orang sakit. Bab majaa fi tashiyatil marid. Bab sebenarnya ini tashiyatil marid ini artinya ngalamin ya, artinya kalau bahasa kita itu kita datang dan ngalamin orang yang lagi sakit. Ngalamin itu artinya apa? Itu mau apa? Turuti permintaannya, begitu maksudnya. Rawaina fi kitab Ibnu Majah, dalam kitab Ibnu Majah diriwayatkan wa di sini, dan kitab Ibnu Sini bi isnadi dhaif, dalam sanad yang dhaif. Dhaif apa? Kurang kuat ya, tidak kuat, dhaif, lemah.
An Anas, daripada Anas, sahabat Anas radhiyallahu anhu, berkata beliau, dakhala Nabi, masuk atau menjenguk Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rajulin yahuduhu, kepada seorang laki-laki yang dikunjunginya. Faqala, berkata Rasulullah SAW, baginda berkata, hal tastahi say'an, apakah engkau mau sesuatu? Tuh, jadi baginda Rasulullah menjenguk orang sakit, ya. Dan dikatakan kepada orang sakit, hal tastahi say'an, apa engkau mau sesuatu? Diulangin lagi sama Rasulullah, ya. Lalu dijawab oleh orang itu, tastahika, kata Rasulullah, tastahika, apakah engkau mau kue ka'ab? Tahu nggak kue ka'ab? Hah? Tuh, bukan. Kue ka'ab itu kalau bahasa kitanya itu yang apa sih? Yang kayak ini bulat, kue itu ada cepat-cepat itu. Apa namanya, crispy itu, yang kuenya itu, bukan, garing-garing, kue garing-garing, kue gitu, lucu, ya, kayak Oreo gitu, kan ada lagi tuh, satu lagi tuh, yang coklat juga, apa tuh? Hah? Astar. Itu kayak macam itu, ntar takut promo bayar lo, ya. Inisialnya Butan, inisialnya Butan. Jadi kayak begitu itu, kalau itu kan kue modern ya, kue kaak masih ada yang jual zaman sekarang. Kayak begitu, kamu mau kue kaak? Kata begitu Rasulullah. Maka berkata orang itu, naam, ya Rasulullah. Fadalabahu lahu, maka Rasulullah nyariin. Ya, ada di riwayat yang lainnya begitu bilang naam ya, lalu suruh sahabatnya cari. Jadi itu manjain atau ngalamin orang yang lagi sakit. Ini ada teman kita lagi sakit nih. Ya, siapa namanya? Maulana. Inisialnya itu. Inisialnya Rifki Maulana. Iya. Nah itu datang nanti ke rumahnya. Cok, mau apaan gitu kan? Kopi. Pizza 1 meter, macam-macam aja loh, suatu gajian ya. Yang bener cok. Ada mau nggak? Jangan, yang sesuatu yang membantu memusuhi umat Islam jangan dibeli. Begitu. Warawaina fi kitab Tirmidzi dalam kitab Tirmidzi wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah an Uqbah bin Amr, daripada sahabat Uqbah bin Amr radhiyallahu an, berkata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tukrihu maradakum, janganlah kalian memaksa orang sakit ala ta'am wasyarab, untuk makan dan minum. Jadi kalau orang sakit jangan dipaksa nih, kita tuh begitu ya, makan makanya biar sehat badannya gitu, jangan dipaksa. Ini ada hadis nih soalnya, jangan kita maksa orang yang sakit makan dan minum. Emang mulutnya asam pahit. Siapa yang lagi sakit mulutnya enak makan? Sakit tapi enak makan ada nggak? Hah? Oh itu sakit yang aneh itu sakit patah hati gitu. Sakit hati itu. Ya, jangan dipaksa. Fa innallaha yut'imuhum wa yasqihim. Ya, maka sesungguhnya Allah yang memberi dia makan dan memberi dia minum. Qala Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi ini hadis hasan, bahwa hadis ini baik. Bab talaqul awalid du'a minal marid. Bab meminta doa kepada orang yang sakit. Rawaina bi sunaniya Ibnu Majah wa kitab Ibnu Sini bi isnad sahih au hasan. Diriwayatkan dalam kitab Ibnu Majah dan Ibnu Sini dengan sanad yang sahih dan hasan. An Maimun, bahwasanya Maimun bin Mihran anak Umar radhiyallahu anhu, daripada
Amirul Mukminin Sayyidina Umar radhiyallahu anhu Qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhalta 'ala marid," jika kalian menjenguk orang yang sakit, famurhu falyad'ula, maka mintakan kepada dia untuk mendoakan engkau. Tuh, kalau engkau berkunjung ke orang yang sakit, nih ada saudara kita lagi sakit nih, datang kita, maka doain dulu dong. Tuh, doain aneh dong. Ya, kita doa sama dia. Kenapa demikian? Fa inna du'ahu kadu'ail malaikah. Karena sesungguhnya doanya dia itu seperti doanya malaikat. Kalau malaikat doa dikabulin nggak? Dikabulin. Maka kalau doa orang sakit itu dikabulin sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena orang sakit itu lagi dekat sama Allah. Orang sakit itu lagi dekat sama Allah. Coba aja yang ngerintih. Ya Allah, ya Allah, ya kan? Sakit kan? Sakit, ya Allah, sakit. Ya kan? Ya lain hal kalau orang yang itu, misalnya orang lagi pacaran, namanya si satu Jainab. Jainab sakit, Jainab. Wah, ini nggak benar nih. Ya. Terbayang-bayang terus, jangan pacaran Allah tetap nomor satu, nggak ada duanya kan? Gitu. Jadi mentang-mentang lagi jatuh hati, kesengsem, kemesraan, sakit juga nyebut namanya, ya kan? Enak, datang kok, enak. Yang datang akhirnya korin ini, Masya Allah. Jangan. Tetap kalau itu merintih nyebut nama Allah, astagfirullahaladzim. Jangan astagfirullahaladzim, begitu ente. Astagfirullahaladzim. Maka minta doa kepada orang yang sakit. Lakin akan tetapi dicatat di sini, Maimun bin Mihran lam yadruk Umar, bahwa Maimun bin Mihran ini tidaklah sejaman dengan Sayyidina Umar. Jadi ada yang mengatakan demikian. Jadi mungkin kurangnya informasi atau bagaimana. Tapi tetap dicatat bahwa ini hadisnya baik, ya, hasan. Bahwa dia marid ba'da afiyatih. Bab tentang kita mengingatkan kepada orang yang sakit setelah dia sehat. Nah, kalau ada orang yang sakit terus dia sembuh, kita ingetin dia. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala, Allah taala berfirman Allah Subhanahu wa taala, wa aufu bil ahdi. Tunaikanlah janjimu. Tunaikanlah janji, tunaikanlah segala janji. Innal ahda kana mas'ula. Sesungguhnya segala janji itu akan dimintai pertanggungjawaban. Wa qala ta'ala, jadi kalau kita sakit kan kita kadang-kadang gini, aduh kalau sembuh mau rajin sholat. Kalau sembuh, habis ini sembuh sehat, ya, mau sedekah. Itu kan janji. Giliran sembuh, lupa. Ya, giliran sembuh lupa. Gak boleh. Wa qala ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, wal mufun, dan orang-orang yang menepati janji, bi ahdihim, yang berjanji kepada mereka, idza ahadu, ketika dia berjanji. Terus ayat hingga akhir ayat ini suratul Baqarah, insyaallah kalau nggak salah. Wal ayata fil qadi katsiran, dan tentang ayat yang mengingatkan dari firman Allah Subhanahu wa taala tentang janji ini katsiran, banyak. Ruwaina fi kitab Ibnu Sini, diriwayatkan dalam kitab Ibnu Sini, Khawat, daripada Khawat bin Jubair radhiyallahu anhu, maritu, aku sakit katanya. Fa'ada di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dikunjungi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Faqala, berkata beliau sallallahu alaihi wasallam, sahhal jismu bil hawa, sehat ya khawat, semoga badanmu sehat, kata Rasulullah gitu. Sahhal jismu ya khawat, ya khawat, wahai khawat, semoga badanmu sehat. Qultu, maka aku berkata, jismuk wa jismuk, dan badanmu juga ya Rasulullah, katanya begitu. Jadi kalau kita doain lagi, ya, jangan mau menang sendiri. Doain amin, amin, doain lagi kagak. Nah kalau kita nggak doain lagi, buarin makanan, makan nih, gitu. Ya. Jadi kalau ada orang yang mendoain kita, ya, terus kita yang nggak mampu membalas doanya, kasih dengan yang berupa yang lainnya. Paling enggak dengan senyum, amin, baik deh, gitu. Baik banget sih lu. Paling enggak muji, ya, jangan diem aja, balas lagi doanya. Ya, seperti kita ada orang ucapin salam, salam itu kan doa. Assalamualaikum, maka jawabnya Waalaikumsalam. ucapin salam itu Sunnah. jawabnya wajib. Ya, kan itu diajari. Nah, makanya kalau ada orang doain, biar sehat ya. Engkau juga ya biar sehat gitu. Ente juga biar sehat. Biar ganteng ya, ente juga biar cantik. Gue cowok ya, ya ente juga ganteng. Ente juga biar banyak jodoh ya. Doain yang baik. Nah kalau doain satu, doain dua, ya. Gitu. Kayak tadi assalamualaikum, maka jawabnya lebih waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Gitu. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi udah salah. Belum. Training itu. Oh gitu training. Udah. Roy di kita di episode yang tadi. Qala billahi bima wa'adtah, maka Rasulullah berkata kepada khawat yang tadi doain itu ya. Kata Rasulullah, semoga badanmu sehat, kata Rasulullah gitu. Terus dibalas khawat, badanmu juga ya Rasulullah, semoga engkau sehat. Maka berkata Rasulullah, fa billahi bima wa'adtah, maka tunaikanlah janjimu kepada Allah. Bingung ini sahabat. Khawat bingung ya. Maka berkata beliau, Sayyidina Khawat, ma wa'adullahu azza wa jalla syai'an, aku gak janji apa-apa sama Allah, kata begitu. Maka berkata bagi Rasulullah SAW, bala, jangan gitu. Innahu malan abadin yamradu illa ahdasallahu azza wa jalla khairan. Sesungguhnya tidaklah Allah memberikan kepada hambanya suatu sakit kecuali ya dikabar gembirakan oleh Allah Azza wa Jalla kebaikan. Jadi kalau kita sakit itu sesungguhnya Allah masih kebaikan. Yaitu apa? Dosanya diampuni. Yang lainnya apa? Selain dosa, kalau dosa nggak kelihatan. Ya, dosa ada yang kelihatan nggak? Ya, dosanya diampuni sama Allah kan nggak kelihatan. Tapi yang kelihatan apa? Didoain sama orang, didatangin sama orang. Ya, ada yang bawa, ada yang enggak. Pokoknya dia bertamu baik, kita terima, nyambung silaturahim. Ya, kalau ada orang nyambung silaturahim, kalau ada datang tamu, kita terima dengan baik. Terlebih kita bisa ngeluarin makanan dan minuman, lalu dia tamu itu makan minum. Maka ketika mereka itu keluar tamunya, maka ular, binatang-binatang yang berbisa, binatang-binatang beracun dibawa sama dia. Enggak kelihatan emang. Ntar ente begitu ngomong tidak itu tamu, nggak ada gua apa-apa ya. Kagak, itu umpama, ya. Artinya apa? Segala keburukan yang ada di rumah itu dibawa sama tamu. Oh kalau gitu nggak mau namu lah, pulangnya bawa begitu enggak. Begitu keluar dari pintu itu binatang lepas, tamunya nggak ikut ke tamu enggak.
Ya gitu. Artinya semua keburukan yang ada di dalam rumah berikut isinya itu dibawa oleh tamu. Artinya tamu itu ngebuang sialnya. Kalau bahasa Indonesianya buang sialnya daripada yang ada di dalam rumah itu. Makanya kalau ada tamu jangan cemberut. Habis tamunya begitu Pak Haji, ya nanyain STN Kak, kamu kunci motor, saya cemberut. Ya itu bayar makanya. Nah itu kata Rasulullah, penuhi janjimu kepada Allah. Sahabat bingung, enggak ada, saya enggak janji sama Allah. Enggak, ya Allah berikan kamu sakit itu adalah ada kebaikannya. Maka fabillahi bima wa'adta, maka penuhilah janjimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, maka begini saudara semua. Kita emang enggak janji. Kalau lagi sakit kayaknya kita nggak mau jamin apa-apa selain ngerintih aja. Begitu kita sembuh, maka kita ditagih janji kita. Seolah-olah kita lupa. Padahal ketika kita sakit enak nggak? Enak. Ada yang ngerasain sakit enak ada nggak? Nggak ada. Semua sakit enak. Maka begitu sembuh enak lah. Makan bisa enak, ya. Bisa jalan-jalan lagi, bisa main-main lagi, ya. Main handphone juga enak, fokus. Coba kalau kepala lagi goyangan ente main itu handphone miring, enak nggak? Nggak enak. Maka ketika dikasih sembuh sama Allah Subhanahu Wa Taala, penuhi janjinya. Apa? Berbakti kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengabdi, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dilupain. Kalau lupa takutnya diingetin lagi sama Allah. Diingetin apa ya? Dikasih sakit lagi. Yang levelnya naik dikit. Tadinya level ini nih, level 1 naikin level 2. Ya. Sembuh lagi nggak ingat lagi level 3. Nggak ingat lagi level 4. Ya. Level 5 sampai level 10 sakit putus jarinya. Kan begitu orang-orang. Nggak ingat juga ya. Ya udah. Ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Pulang. Di dalam kubur mendapat siksa. Jadi jangan lupa janji. Ya. Begitu pula janji kita. Janji kita sama diri kita. Semua kita berjanji. Maka jangan lupa. Paling enggak kita nggak sadar. Saya nggak pernah janji apa-apa. Bohong. Semua manusia berjanji. Ya. Semua berjanji untuk menjadi orang yang baik. Mana ada orang yang berjanji menjadi orang jahat? Nggak ada, orang jahat aja berjanji untuk menjadi orang baik. Ya. Maka aneh kalau ada orang yang berjanji untuk menjadi orang jahat. Ya kan? Aneh, gitu kan? Maka janji kita untuk menjadi orang baik perlu. Maka dalam memenuhi segala janji itu harus adil. Adil itu apa? Lupa adil. Menempatkan sesuatu pada tempatnya itu adil. Ya. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Kalau saya kasih ijar kopi hitam, ya, terus saya kasih atau kopi hitam, nggak adil. Kenapa? Karena ijar sukanya agak pahit atau manis. Kalau saya kasih dua-duanya pahit, nggak adil kan? Nggak adil. Maka padahal kan beda. Yang satu gulanya banyak kan, yang satu gulanya dikit. Ya. Saya mau adil katanya. Saya taruhin gulanya 1 sendok biar adil. Tapi yang satu kayak banget pasti begitu kan? Nggak adil itu berarti. Nah berarti nggak menempatkan sesuatu yang benar pada tempatnya. Ya. Begitu pula perlakuan kita nanti kepada anak-anak kita, kepada murid-murid kita gitu ya. Semua harus adil. Maka jangan ngasih kepada si fulan, si A ini begini disamain dengan yang ini. Misalnya ngasih taruhlah ngasih peci. Supaya adil ukurannya 8 semua. Yang satu yang palanya nomor 5 oblok-oblok gitu kan.
Ada yang ditambal, dijahit, digunting dulu, dijahit, kalau gitu. Makanya harus adil. Ya kalau beli ya ada yang nomor 5. Itu adil namanya. Jadi kalau nggak adil udah biar adil nomor 8 semua ya. Koplok-koplok yang paling kecil ya. Ada yang polanya gede banget, nggak muat gitu. Nah itulah adil. Maka tempatkanlah keadilan itu menjadi landasan hidup kita. Artinya apa? Tujuan itu apa? Tadi hidup di awal. Surganya Allah Subhanahu. Jalan menuju sana gimana? Yang berhak atas surganya Allah apa? Siapa? Muttaqin, ya, orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Adil enggak? Kalau ente mau surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi ente enggak sholat. Ente enggak puasa. Ente enggak sedekah. Adil. Yang lain iri yang enggak sholat. Iya kan? Walaupun surga dan neraka itu haknya Allah. Ya kan? Kita nggak bisa protes. Tapi pasti kalau orang masuk surga ada sesuatu hal yang Allah suka, Allah redha kepada itu orang. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain begitu. Udah hak Allah. Allah redha sama itu orang. Ya. Tapi yang namanya kalau nggak sholat susah juga masuk surga. Sholat itu kan tiang agama. Kalau rumah tanpa tiang bisa ngebangun. Ada tau ente bikin atap kayak gitu, ya nggak bisa. Emangnya bintang ngegantung, gitu kan nggak bisa. Emangnya cinta digantung. Nah. Bahaya tuh. Kapan? Insya Allah mulu kapan? Bulan tahun ini. Baru. Hah? Lebaran haji, motor. Nanti jangan pas lebaran haji nih kayaknya nggak ada datang. Pada repot motor. Termasuk sendiri. Gitu jadi adilnya. Maka ketika ente mau surganya Allah Subhanahu wa taala, maka bertindaklah yang adil. Sholat susah, puasa susah, majelis susah. Ya. Tapi kalau main, kan nggak adil ya, nggak adil. Adil nggak adil, ya kan? Diberat-beratin datang ke majelis, diringan-ringanin datang ke kafe. Adil nggak adil. Diberat-beratin ketemu guru, diringan-ringanin ketemu ayam. Adil nggak adil. Diberat-beratin ke masjid, diringan-ringanin tidur, nggak adil. Gimana ente mau bisa dapat surganya Allah Subhanahu wa taala? Begitu saudara. Jadi semuanya harus adil. Makanya Allah itu adil, ya. Allah itu adil, Allah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka kalau orang kerja jadi security, itulah keadilan Allah. Kemampuan itu jadi security, jangan ngeluh, kerjain aja. Gitu. Jadi ojol, itulah kerjaannya. Kemampuan itu segitu. Insya Allah dari itu ente sabar, ente tawakal. Mudah-mudahan dapat jalan lubang yang lain, punya cara yang lain untuk menjalani kehidupan. Buka warung sama. Itulah keadilan Allah. Tapi kalau kita tabah, kita sabar jalaninnya dengan rasa adil pula. Adilnya apa? Kita usaha, boleh, jangan lupa usoli. Itu adil namanya. Usaha boleh, jangan lupa usoli, jangan lupa sholat. Itu namanya adil baru. Maka insya Allah Allah akan bukakan semua kebaikan-kebaikan dunia ini. Insya Allah baik juga akhiratnya. Ini kan begitu ya, makanya adil. Ya, ke majlis jangan berat-beratin, main di ringan-ringanin. Jangan begitu. Ya, tidur di berat-beratin, ke masjid tidur di ringan-ringanin, ke masjid di berat-beratin, jangan begitu. Nggak adil namanya.
Udah gitu mimpi mau apa namanya ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Sorry ya. Saya tidak lagi. Kata bawa. Ya. Tangkep lu buzzer. Rajin lo. Anak kecil nggak apa-apa. Bapa yakunu min Aisyah min hayati. Apa yang kita mesti katakan kepada mereka orang-orang yang telah apa namanya putus asa di dalam hidupnya atau akan mengakhiri hidupnya. Uraina fi kitab Tirmidzi wa Sunani Abi Ibnu Majah. Dalam kitab Tirmidzi, Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah dalam sunannya kedua. An Aisyah radhiyallahu anha daripada Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah berkata beliau, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil maut. Dia itu lagi gering itu apa namanya? Sakit yang mendekati kematian. Gering itu sakit sebenarnya, tapi ini parah gitu kan. Apa sih bahasanya? Oh iya, sakit parah lagi. Wa indahu qadah fihi ma'an. Di sampingnya itu, di samping baginda ada wadah fihi ma'un, di dalamnya ada air, bukan ma'un, ada air. Dalam wadah itu ada air. Wa huwa yudkhilu yadahu fil qadah, dan dia mencelupkan, memasukkan tangannya itu ke dalam wadah itu yang ada airnya. Summa yamsahu wajhah, lalu dia membasuh wajahnya bil ma' dengan air itu. Perhatikan, bagi Rasulullah lagi sakit parah, lagi sakit kayak mau parah mau enggak, ya. Bagi Rasulullah itu, tapi ditemui bagi Rasulullah dalam sakit parah, mencelupkan tangannya ke dalam air itu, dalam wadah itu yang ada airnya, lalu membasuh mukanya. Summa yaqul, lalu berdoa, Allahumma inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut, ya Allah tolong aku. Ya, ala ghamaratil maut, daripada sakitnya maut, wa sakaratil maut, dan daripada sakaratul maut. Jadi kalau sakit, ya, kalau sakit cuci muka, atau paling bagus wudhu pasti nggak bisa deh, namanya sakit ya, gering ya kan, merinding kena air apalagi, ya. Apalagi kalau nanti tinggal di daerah pegunungan tinggi, dieng gitu semuanya ya, puncak ya, kena air keringan itu. Ambil air, basuh muka, baca doa ini, Allahumma a'inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut, ya Allah tolong aku daripada sakitnya maut wa sakaratil maut, dan daripada sakarat maut. Saudara, kita sama tahu ketika baginda Rasulullah mau dicabut nyawanya, ya, malaikat Israel datang di depan aja nggak berani masuk, ya. Lalu Sayyidah Aisyah bilang ada tamu tadi di mana, suruh masuk. Kamu tahu itu siapa? Itu malaikat Israel, malaikat maut. Rasulullah nggak pernah bilang Israel, malaikat maut. Maka di dalam Islam itu nama malaikat pencabut nyawa malaikatul maut. Israel itu bahasa daripada Yahudi, tapi nggak apa-apa kita pakai itu, ya, nama malaikat. Jadi itu malaikat maut, suruh masuk. Terang sih Aisyah masih ganggu, malaikat maut, gitu kan. Tapi nggak jadi. Akhirnya datang ke dalam bagi Rasulullah. Mana sahabatku? Kata baginda Rasulullah. Siapa sahabat baginda? Malaikat Jibril. Datang pula malaikat Jibril. Ya Rasulullah, tentunya engkau tahu apa tujuan saya datang menemui. Iya.
maka tunaikanlah 6 tugas. Tapi Allah berpesan, tanyakan kepada kekasihku, kalau mau ditunda, maka saya akan pulang. Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak beri keringanan. Mau ditundakan? Kalau kamu nggak mau, saya pulang. Itu satu-satunya. Kalau malaikat begini, saudara, malaikat maut itu, ya, tugas-tugas siapapun nggak peduli. Mau dia anak presiden, mau dia anak nabi, mau dia nabi sekalipun, mau dia rasul sekalipun, ditugasi sama Allah, cabut, nggak pernah nolak, nggak pernah nolak, nggak pernah nolak. Itu makhluk paling konsisten, nggak pernah siap, nggak pernah, nggak ada rasa kasihan di situ. Malaikat maut, tugas jalani siapapun. Ya, mau anak orang kaya, mau anak orang miskin, cabut. Tapi bagi Rasulullah, datang ya Rasulullah, kalau engkau mau, ya, maka akan ditunda. Saya pulang. Bagi Rasulullah istimewa ya. Kalau ente gitu datangnya, saya nggak mau apaan, cabut. Nggak ada tawar penawar, itu siapa ya kan? Itu siapa emangnya? Cabut, Rasulullah tak itu ditawarin mau nggak? Rasulullah cuma nggak tidak ditarik, ruhnya ditarik. Kayak orang ngejar, sakit, gitu. Gitu kan, udah diceritakan. Kalau ente ada kulit ari, kope, digituin. Coba ente gituin. Ini ada kulit, ya kena apa? Kope ente gituin, set. Enak nggak? Itu lebih parah dari itu. Itu dicabutnya ruh. Dicabutnya ruh. Kaki. Ya malaikatul maut, apa begini rasanya sakaratul maut? Apa begini rasanya sakaratul maut? Rasulullah baru cuma dengar-dengar, karena Rasulullah nggak pernah ngalamin kan, mau Rasulullah mati, ya kan belum apa masih hidup, cuma dengar-dengar begitu sakitnya. Makanya Rasulullah berdoa, Allahumma inni ala ghamaratul maut wa sakaratul maut. Ya Allah, tolong aku, jaga aku, lindungi aku, begitu istilahnya. Jaga aku, tolong aku ya Allah. Ya, daripada sakitnya maut dan sakaratul maut. Rasulullah cuma dengar, begitu ngalamin nggak sanggup Rasulullah. Ya malaikat maut apa begini? Iya ya Rasulullah. Ini aku udah kurangin katanya. Beberapa kali lipat, 100 kali lipat udah dikurangi. Untukmu baginda, untukmu Rasulullah. Kalau yang lain mah bodo amat, saya cabut aja. Enggak saya kurang-kurang. Ini saya udah kurangi rasa sakitnya. Saya pelan-pelan dari ini. Kalau mungkin kalau orang lain betot kali ya. Saya rasain itu bagaimana. Apa ya ente tarik masukin lagi, tarik lagi masukin lagi. Mati gak jadi sakitnya doang gitu kan. Mau begitu. Di mana-mana nama malaikat maut. Tarik, masukin lagi. Ya kan? Ditanya sama malaikat maut, kok begitu? Kurang ajar nih orang katanya. Gitu kan? Kurang ajar katanya. Nah itu udah dikurangi. Terus kamu bagaimana dengan orang yang lain, dengan umatku? Baginda masih bikin umatnya, bayangin. Ente kalau nggak sayang, nggak hormat, nggak cinta sama baginda Rasulullah, wah kurang amat baginda. Sakaratul maut masih bikin umatnya. Lalu bagaimana dengan umatku? Ya seperti orang biasa, saya takut aja. Sakit dong, sakit. Nah, ini aja yang engkau udah kurangin, sakitnya kayak begini. Tuh kata Rasulullah. Bagaimana dengan umatku nanti masih nggak tahan?
Baginda Rasulullah masih mikirin umatnya. Sholawat yang banyak saudara. Sayang sama Rasulullah. Masih jauh kita daripada syariat agama Rasul, agamanya Allah Subhanahu Wa Taala yang ridhoi daripada agama yang diajarkan oleh baginda untuk menjalankannya. Tapi sholawat kan mudah, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah kan? Terima kasih kita ya Rasulullah, udah baik. Kenapa? Ya malaikat maut, limpahkan semua rasa sakit yang diderita umatku nanti kepadaku aja. Aku yang tanggung. Masya Allah. Ada orang gitu? Kagak ada. Gak ada orang di dunia kayak gitu. Makanya kalau ente nggak mau sholawat, kurang aja. Kurang aja. Gak ada terima kasih buat Rasulullah. Nanti ngerasain sakaratul maut. Sakit saudara. Ya, tadi begitu. Ibaratnya kalau mau yang ringan-ringan aja, ada kulit tengkoplek, ente keset, coba, ente keset sendiri set, gitu. Ente rasain itu kelihatan daging putihnya, ente rasain. Perihnya kayak gimana? Apalagi ditaruhin apa namanya jeruk nipis lagi ya. Nah, sakit di sakaratul maut itu. Makanya ibadah yang lain. Kita kembali lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sunnah baginda Rasulullah SAW. Saudara, di riwayat yang lain, ya, dikisahkan bahwa Sayyidah Aisyah berkata, "Sami'tun Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa mustanidun ilayya." Dan dia bersandar kepadaku, ya, mengendahkan kepalanya kepadaku, karena baginda Rasulullah itu wafat di pangkuannya Sayyidah Aisyah, ya, dalam pangkuannya Sayyidah Aisyah wafat. Beliau berkata, Allahumma gfirli warhamni walhiqni birrafiqil a'la. Jadi ketika beliau sakaratul maut, beliau berdoa, Allahumma gfirli warhamni walhiqni birrafiqil a'la. Ingat nih, ini kan nanti bakal mati kan? Ya, bakal mati kan? Maka tadi doanya apa? Allahumma ini ala qamaratil maut wa sakaratil maut. Ya, insya Allah diringanin daripada penderitaan saat sakaratul maut. Itu doanya. Atau susah Pak Haji, Allahumma gfirli warhamni walhiqni birrafiqil a'la, dan kumpulkanlah aku di tempat yang mulia. Panjangan Allahumma gfirli warhamni. Panjangan Pak Haji, Rabbi gfirli. Panjang susah. Astagfirullah. Susah. Masih susah juga. Pulang aja kayak mana? Astagfirullah aja susah. Ya. Tapi kalau mau lagi sakit nih, tapi kalau orang yang lagi terbaring koma itu hidup nggak? Hidup loh. Ininya cuma nggak nyambung sama lisan, nggak nyambung sama hati, tapi dia hidup. Maka kalau orang yang biasa berzikir, walaupun dia dalam keadaan sakit pingsan itu kan, koma, pasti dia zikir. Allah. Kira nggak denger? Nggak denger. Makanya biasakan zikir. Karena kematian itu sebagaimana kebiasaan kita. Kematian sebagaimana kebiasaan kita. Ente ngabisin di hidup ente sebagaimana kebiasaan hidup ente. Orang yang biasa ngucapin zikir la ilaha illallah, insya Allah ringan. Ketika sakaratul maut la ilaha illallah. Biasa zikir Allah.
biasa. Nah, biasa gitu gimana? Biasa gitu. Kiri, kanan. Gimana ya? Ketika saya ketemu mau jauh, kiri, kanan. Nah, gimana? Nanti begitu mau. Ada yang ngeker lu. Nah kalau itu mau ngeker lu. Sahabat lagi gitu. Dijereng Ini kan sebagaimana kebiasaan kita. Orang Sakaratul Maut, ya kan? Kalau yang biasa zikir, orang biasa daun sholat, maka meninggalnya saat sholat. Enak gak? Maupun lagi diri mau duduk Allahu Akbar, enak udah nyebut Allah. Atau lagi sujud Subhanallah, udah nyawa, nggak bangun lagi. Enak gak? Atau Assalamualaikum warahmatullah, ini enggak enak. Atau selesai salam udah selesai, alhamdulillahirabbil alamin, enak. Orang biasa sholat enak, makanya biasakan dengan yang biasa. Kalau ente biasakan yang biasa yang begitu, maka ketika sakaratul maut, ya, kita nggak tahu kapan maut. Ente tahu maut ketika kapan? Kata Rasulullah ditanya sama sahabatnya, ya Rasulullah apa yang paling dekat? Yang paling dekat itu kematian. Kita nggak tahu kapan mati. Yang paling dekat kematian. Bagaikan orang diikat, pitanya ditarik, loh, kebuka tuh kado nih. Kita nggak tahu kapan malaikat itu narik. Ya kan? Kebuka kita. Ya mungkin aja ya aneh lagi begini. Habis selesai kan. Alhamdulillah, Ustaz. Mungkin aja antum. Kalau hitungan aneh, hitungan matematika, ya hitungan matematika ya kan. Tapi kalau Allah punya urusan nggak ada yang tahu, ya. Ente duluan nanti belakangan. Begitu saudara, jadi biasakan dengan kebiasaan yang baik, ya, zikir kepada Allah, ingat Allah, biasain yang baik, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Rasulullah SAW, kalau orang di sakaratul maut itu, ya, hendaklah dia berpesan, banyak pesan, ya. Kalau masih ingat, atau ketika biasanya begini, orang lagi sakit, yang udah kita lihat, karena baginda pun begitu, baginda Rasulullah sakit sembuh, ya kan? Orang sakit sembuh, terus sakit lagi, mati, meninggal. Banyak kan gitu kan? Coba lihat ya, sakit sembuh. Makanya kalau tadi diingetin, kalau sembuh ingat Allah. Kalau sembuh ingat Allah. Karena kenapa? Kalau sakit lagi mati. Ya kita nggak tahu ya urusannya. Tapi kalau begitu, baginda Rasulullah sakit parah sembuh. Ya. Habis itu sakit lagi, makin parah, meninggal dia. Abangnya begitu, sakit, sembuh, sakit lagi. Semua orang rata-rata begitu. Coba ente perhatiin deh. Makanya kehidupan ini perlu diperhatiin. Jangan ente perhatiin yang indah-indah aja, wah, kehidupan. Versi lewat, samanya aku di dalamnya. Wah. Perhatiin semua ayat-ayat Allah, perhatiin ya. Nah, maka kalau lagi sehat itu, ya seumur nanti lah udah tua, misalnya gitu, punya anak, punya cucu, bilang sama anaknya, abah nih punya utang sama si pulang bayarin ya, jangan sampai abah meninggal itu utang nggak kebayar. Nah, itu di lemari itu ada duit. Kalau abah meninggal bayarin.
Reksa mana? Utangnya berapa Pak? 1 juta. Cuma ada 10.000. Mungkin banyak Pak. Mungkin banyak Pak. Ya penting lu bayarin lah. Entah kan datang orang pada nyelawat, nyelawat aja. Lu bayarin dah ya. Cashback. Iya dah, gitu. Kalau enggak tuh tanah sebelah tuh katanya lu jangan lupain ya. Kenapa Pak? Bukan orang. Jangan lupain. Gitu. Jadi apa namanya berwasiat? Ya mengenai terutama hutang. Karena hutang itu dibawa mah bukti. Saudara, ente baik kayak gimana ninggalin hutang? Itu di akhirat ditanya. Datang itu yang ngutangin. Datang yang ngutangin. Dia mau masuk surga ya aku tunggu. Yang utang sama saya. Kata Sayyidina Umar kalau udah begitu di akhirat ente bayar pakai apa? Nggak ada dinar, nggak ada dirham kata Sayyidina Umar. Ente bayar pakai apa? Pakai pahala. Pakai pahala. Kata Allah apa pahala? Ambil. Oh yang utang nggak satu banyak. Oh pernah ngambil. Masih ada sisa nih bakal masuk surga. Datang lagi orang. Utang apa? Bukan utang materi, bukan utang apa-apaan. Utang kejahatan. Ente pernah ngatain dia. Ya Allah, ngatain saya. Dia pernah fitnah saya. Ambil pahala ini. Menurut kita namanya orang bang. Buat modal masuk surga kayak aneh. Ya udah, ente gak punya modal kan? Tuh nyari kerja dulu di dalam neraka buat modal. Udah nol. Ya udah nol nih. Kalau nol kan tos-tosan ya. Ada di pintu surga di apa aja langsung. Tos-tosan nih nol. Ya. Dia datang lagi orang tuntut. Ya. Bayar pakai apa? Pahala udah gak ada. Kebaikan udah gak ada, tinggal dosa. Dosanya kan nggak ada nih, pahala nih kan masih nol, udah nggak ada dosa, nggak ada pahala. Ya udah nggak punya pahala untuk saya ambil. Ya udah kasih itu dosa kamu berarti. Ya minus jadi ini. Datang lagi, minus lagi. Makanya berbuat baik. Ya, mesti tunggu iya ya. Kita keluar. Ini pesan untuk kalian, untuk saya, ya, untuk bertakwa kepada Allah. Akhirat itu lama, selama-lamanya. Berarti nggak akan habis lagi. Ente nggak bakal bisa pulang lagi ke dunia kalau di akhirat. Orang penghuni neraka bilang sama orang surga, yang di surga makanan dong kirim dong makanan. Lapar, bukan dikasih makan saya. Ente enak-enakan makan anggur, apel, anggur. Ente makan anggur. Bukan kita ngambil, pohonnya datang sendiri. Baca surat Al-Insan. Pohonnya datang sendiri. Belum nyebut nih. Hati udah mau makan anggur, pohonnya nyapri. Belum nyebut. Belum ya Allah minta anggur enggak. Belum nyebut. Anggur datang. Mati kagak bidadari. Bidadari. Pagi kalau bidadari saya jadi apa yang perempuannya ini jadi istrinya yang penghuni surga. Nggak mau apa aja. Istri penghuni surga itu nggak mau. Bidadari itu level 2 ini, ente level 1 ini. Sohib. Gitu. Makanya sama-sama harus dijalankan kebaikan. Ya, misalnya suami istri nih, ya, misalnya suami istri. Saya bilang suami istri karena udah halal. Ya, suami istri nih misalnya. Kalau mau ketemu dua-duanya lagi di sana, berkumpul lagi, ya dua-duanya harus baik.
Itu. Jadi nanti berkumpul lagi di sana. Janda kawin lagi. Nah, berarti sama yang mana dong ngumpulnya? Mau apa ya? Ayo yang mana? Suami pertamanya meninggal, orang baik, insya Allah masuk surga. Taruhlah masuk surga, meninggal lagi, kawin lagi, sama orang baik lagi, insya Allah masuk surga lagi. Nanti perempuannya pilih di mana tempatnya? Makanya kata Rasulullah, condong kemana dia suka? Si A apa si B? Gitu. Paham ya? Si A apa si B? Si B. Tuh. Ente kasih diri kan aja, tapi selalu banyak cakep-cakep. Masya Allah, indah deh pokoknya indah. Pokoknya di dunia aja kalah, makanya sabar. Ya. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala di awal-awal turun di Al-Quran dikatakan kepada baginda Rasulullah, ya, Allah sebenarnya. bersabarlah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan nikmatnya Allah, akan apa namanya ujian yang diberikan Allah. Jadi ente sabar, disuruh sholat sabar jalanin aja, disuruh puasa sabar jalanin aja, disuruh nahan nafsu sabar jalanin aja, disuruh ilmu sabar jalanin aja, karena hidup itu sementara, ya, lebih lama di kuburan. Lama mana kuburan sama hidup? Kuburan lebih lama. Nabi Adam sampai sekarang berapa tahun deh? Bapak ente, ibu ente, kong ente, nenek ente, buyut ente udah berapa puluh tahun di kuburan. Ada yang cuma umur 50 tahun udah meninggal 100 tahun. Kan lama ya? Lama itu. Pakai sabar sama Allah. Sabar aja sama Allah. Jangan ngeluh boleh lah, tapi jangan sampai ngeluhnya kita itu menyakiti Allah, artinya maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu saudara. Sabar. Dan harus adil, ya, harus adil karena Allah memberikan banyak kebaikan. Maka kata Rasulullah SAW, al-mayyitu yu'adzabu bi bukai ahlihi alaihi. Maka kalau ada orang yang mati, ya, bahwa mayat itu diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala bi bukai ahlihi alaihi, karena tangisan keluarganya. Maka ketika orang itu udah sakaratul maut meninggal, keluarganya kan nangis. Maka kata Rasulullah, mayat itu diajak dikarenakan tangisan keluarga. Jadi nggak boleh nangis umpamanya. Boleh. Rasulullah pernah ketika meninggalnya, ya, Sayyidina Ibrahim masih kecil, ya, masih umur 2 tahun meninggal. Itu anak daripada Sayyidah Maryam Al-Qibti, hadiah dari apa namanya Raja Mesir. Rasulullah nangis, keluar nangis benar, sampai terus begitu. Hadis ini udah keluar, maka ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ya saya tahu. Ya Rasulullah, saya tahu. Boleh kalian nangis, tapi jangan ngegerengan begitu. Sampai netes air mata, sampai kelojotan di bawah gitu kan. Sampai banting-bantingin piring, sampai ada orang datang mau aja ditonjokin. Ya nggak boleh begitu. Momen hardcore. Boleh, jadi jangan sampai netesin air mata. Ya. Begitu juga nanti kalau udah apa namanya, udah dibungkus
dimandiin, dibungkus, dipocongin. Ya. Ente hati-hati nih ya. Nanti ente yang masih punya keluarga yang bakal meninggal, ya. Perhatiin. Itu kan suka ada, siapa yang mau terakhir kalinya. Perhatiin. Kalau orang yang bukan muhrim, jangan ngedeketin tuh mayatnya. Kenapa? Karena dia udah diwuduin. Dia udah dimandiin, udah diwuduin, udah suci. Kalau orang bukan muhrim mendeketin, nyolek, batal. Mau diwuduin lagi, dibuka lagi pocongnya. Paham gak nih? Makanya ente perhatiin tuh. Bisa ada keluarga ente yang meninggal. Ini kan suka ada orang yang bilang, ayo siapin yang terakhir. Terutama yang ngebungkus nih. Suka sembarangan yang ngomongin. Ya, ayo siapa yang ngomongnya? Datang orang lain, mau tuh menyentuh lagi, batal. Buka lagi pocongnya, mandiin lagi. Gak usah dimandiin, wuduin lagi. Wudu lagi. Mau. Oke, hati-hati lihat. Ente bukan muhrim, ente sama saya. Gitu. Cukup dari Jawa ini. Kecuali anak. Tuh. Boleh, ya. Anak boleh. Anak kan nggak batas. Bisa ada ente ngomong kecil. Ente sama mertua ente, baik laki maupun perempuan nggak batal. Wudu. Dan selama-lamanya ente nggak boleh kawin sama mertua ente. Walaupun ente cerai, kan mantan istri, nggak ada namanya mantan mertua. Tetap mertua. Sampai seumur hidup ente nggak boleh kawin itu mertua. Udah paten, nggak boleh kawin. Itu orang tua ente. Perhatikan, nanti jangan salah kaprah nanti. Anak udah enggak, kan udah cerai lagi. Ibunya dong salah. Jangan, nggak boleh. Sampai kapan? Tetap orang tua. Dia nggak boleh kawin. Ya. Ponakan. Iya. Enggak, maksudnya buat kawin, soal kawin gitu, cium ini kalau misalkan apa? Pas udah di potong itu cium gitu. Boleh. Anak-anak Tapi sejenis. sejenis banyak. Sejenis. Apaan? Hati melati. Iya. Oh, kirain. Jeruk jeruk. Gitu ya. Boleh. Anak deh yang paling enggak ya. Anak. Gitu. Dan kalau bisa yang mandiin juga anak. Yang nyolatin yang nguburin. Aku kotor baik ya. Udah gitu alasannya apa? Buat pagi lihat bapak saya. Boleh gitu. Ente yang ngubur. Ente digendong-gendong. Ya, masih kecil sama ibu ente. Goak-goakan itu. Bangun ibu ente malam-malam. Gantiin popoknya. Emang enak? Kagak enak. Kalau ente sakit, gerengnya nggak bisa tidur. Malam-malam nggak bisa tidur, bangun pagi nggak bisa tidur. Ya, kamu ngapain? Nggak enak. Itu gantinya itu. Ente sholati, ente mandi, ente sholati, ente kuburin, ente doain. Tuh, bakti sama orang tua. Maka kata Rasulullah SAW tentang bakti, inna minna abaril birri ayyusila rajulu ahla wuddi abihi. Sebaik-baiknya kebaikan ya kepada orang tua yang telah meninggal, yaitu menyambung tali silaturahim kepada teman-teman orang tuanya. Nyambung silaturahim. Jadi kalau ente punya bapak ente punya teman, sapa dia dengan baik. Paman, om, gimana kabarnya? Paman teman baik, bapak saya, ya gitu. Bapak saya senang sama paman. Pinjam cepet dong, ya. Dan orang juga. Silaturahmi tidak terputus. Jangan gitu ya. Jadi sambung. Datengin itu teman bapak ente, ya kalau ada yang masih hidup. Begitu juga ente berguru kepada seseorang, datengin teman gurunya.
sambung silaturahim. Datangin keluarga gurunya, sambung silaturahim. Begitu yang baik. Nah itu salah satu bakti kepada orang tua, ya, salah satu bakti kepada orang tua. Man kana akhiru kalami, barang siapa yang akhir kalamnya, akhir ucapkannya, di akhir ucapannya itu ketika dicabut daripada nyawanya, yaitu berucap la ilaha illallah dakhalal jannah. Akhir kalamnya berucap la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk jannah kata Rasulullah, surga. Oh gampang Haji, la ilaha illallah kan gampang. Ente rasain dan itu sakaratul maut. Teman kita kan gitu. Ya intinya bukan kita ini ya di barat. Susah, maksudnya bukan itu. Belum tentu orang semua bisa. Pasti ada yang dibimbing kan. Makanya kita disuruh ngebimbing. Ya. Nah ngebimbingnya juga jangan bu, pak. Sebenarnya dulu ini untuk saya pak kalau ngomong itu. Jangan. Guru is there. Apa sih gue lagi sakit juga gitu. Bilang la ilaha illallah. Udah satu kali. Dia diem aja Pak Haji, dia diem aja, biarin. Kan dia lagi sakit, ngomong aja susah, cuma tahu. Nah, disitulah para ahli sufi, para ahli tasawuf mengatakan kalimat itu belum tentu juga dia nggak mengucapkan. Mungkin disitulah kemampuan dia, karena kebenaran. Makanya ada zikir ya. Maka kita yang narik nafas, keluar itu siapa? Allah, ya. Dia Allah. Siapa? Huruf H. Kan dasarnya H. Tasawuf, bro. Wah, kelas tinggi. Udah masuk daging kalau tasawuf. Ya nggak main kulit lagi. Makanya ketika sakit kan, gitu kan. Nanti kalau biasa zikir itu, ahli ingat kepada Allah, masuk ke dalam kategori zikir. Masuk ke dalam kategori. Maka ketika diambil kan, orang jawabnya sekitar, gitu kan. Masuk ke dalam kategori zikir. Karena apa? Ketika mengucap, ingat Allah. Dakhalal jannah. Kan katanya la ilaha illallah. La ilaha illallah itu Abdul Zikri. Ya. Sebaik-baiknya zikir, seutama-utama zikir la ilaha illallah. Tapi kan ada yang lain. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fatah, Ya Razak. Banyak. Itu zikir kan? Zikir. Maka ketika ente Ya Rahman, ya, itu tuh ingatin Bapak ente. Dikasih nama baik-baik, ya kan? Ingat, jangan ingatin yang lain dulu. Ingatin Bapak ente dulu, bakti Bapak ente dulu. Gitu ya Rahman, Ya Rahman. Zikir pakai, insya Allah kayak gini wujud. Main hati ngomong. Baca ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman. Terus saking ingetnya Ya Rahman, Ya Abi lagi. Nah, bapak saya Pak Haji Rahman. Ingat itu, ya. Maka ketika itu Ya Rahman, dakhalal jannah, masuk dalam kategori zikir. Ya, apalagi mengucapinnya lengkap. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Selawat boleh nggak Pak Haji? Nah, ada lagi yang nanya nih. Ya, selawat boleh nggak? Boleh. Kan Allahumma. Ingat Allah kan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terlebih orang yang dikasihinnya, ya. Wah. Siapa yang cinta kepada sesuatu, baik itu orang atau apapun, maka di akhir hayatnya, di akhir hidupnya nanti, di akhirat nanti, dia akan bersama apa yang dicintai.
Kalau dia cinta sama baginda Rasulullah, maka di akhir hayatnya bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu saudara. Jadi banyak itu. Biar mudah ketika ente dicabut nyawanya nih. Ya. Satu-satu. Ya. Banyak kan ngurusin partai itu. Ada yang nanya kan? Ya, silakan. Nama. Jadi kalau hidupnya selama hidup itu kayak berbaik apa? Tidak baik lah, berbuat tidak baik lah. Kayak misalkan tidak sholat, tidak berinfak, tidak puasa dan segala macam. Kalau saya di akhir untuk saat mati itu mengucapkan la ilaha illallah, apa terjamin itu masuk surga? Begini saudara, makanya dibilang itu la ilaha illallah itu gampang. Burung beo aja bisa. Burung beo bisa? Bisa, diajarin aja coba, bisa. Ya? Bisa kan? Anak-anak kecil tuh yang maaf yang di luar agama kita, bisa nggak? Jatuh haji bilang astagfirullah. Ya? Hati. Ya, hati. Lalu kalau orang yang nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, akhir hidupnya mengucap la ilaha illallah, dakhulal jannah. Masuk surga. Masuk surga. Tapi hitung-hitungannya tetap ada. Karena begini saudara, ketika kita sakaratul maut, ya, nih, datang umi kita. Nah, Nasrani aja. Emak udah enak di sono. Emak sekarang Nasrani. Enak masuk surganya. Dijamin katanya. Ikut emak aja. Tinggal Islam. Tuh. Makanya ada yang gitu. Allah. Hilang tuh. Datang lagi abahnya. Abah Yahudi enak, Mbak ente nggak enak, bohong. Abah yang bener enak. Ikut abah aja, udah lepas dari Islam. Tuh, dua orang yang kita sayangin datang. Ibu bapak kita. Kita lagi sakaratul maut. Ngajakin kita keluar dari Islam. Makanya kalau ada yang datang ke bibi, la ilaha illallah, tergantung juga. Kalau emang itu orang pernah punya buat kebaikan sekalipun dia ninggalin sholat, ninggalin apa namanya, segala macam syariat, ya. Tapi dia pernah punya kebaikan yang Allah redha kepadanya, ya. Insya Allah tetap dia bisa la ilaha illallah, masuk surganya Allah, walaupun hitungannya nanti ada. Ya ada lah gitu hitungannya. Mau dicobain dulu, dicelup-celupin gitu kan, ya kan? Dicelup-celupin dulu begitu. Makanya ketika akhir hidupnya ikut sama yang tadi dua ini, ya udah, bro. Itu setan ngikutin sampai mau keluar nih dari kerongkongan. Nyawa mau keluar dari kerongkongan diikutin sama setan itu, digoda. Kalau kita nggak siap dengan amalan baik kita, lewat itu keluar. Makanya wallahu a'lam. Kalau jahir dia Islam, ya. Tapi secara batin dia meninggal, wallahu a'lam, kita nggak tahu. Makanya kata Rasulullah, ada yang bilang, lu masuk surga, jangan sembarang ngomong. Kata Rasulullah, bukan ketentuan kita dia masuk surga apa ini. Allah cuma yang tahu. Rasulullah kok bilang dia bisa masuk surga? Rasulullah ada yang ngasih tahu, Allah yang ngasih tahu. Ini orang surga. Tapi kalau nggak dikasih sama Allah, Rasulullah nggak berani, diem aja Rasulullah. Makanya ketika, ini orang baik nih masuk surga, tapi mentang-mentang yang perempuan ngomong nggak cepet aku, ya jangan, nggak boleh. Nanti Pak Haji suruh begini, jangan, nggak boleh. Ada lagi?
Jadi begitu Mas Yang. Iya. Udah paham ya? Paham, Ali nanya. Ini kalau gitu nanti silakan calon lah. Awas ya. Makanya rajin kita zikir ya. Hasbi Rabbi. Ya.